Hao-Ren tertegun pada urutan kejadian ini. Su-Han, aku akan mati di tanganmu. Aku bahkan tidak bisa membuat sketsa ayam mematuk beras. Melihat semua orang berbalik melihatnya, Hao-Ren panik. Su-Han hanya berdiri di sana menunggunya. Ayo, naiklah ke atas. Huang Sujie yang pertama berteriak. Kemudian, para pria lainnya mengikutinya dan meneriakkan dukungan yang mengejek. Paman, kau naiklah ke atas dan menggambar ayam yang mematuk beras. Zhao Yanzi yang ada di belakangnya mendesak seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Masa bodoh. Aku akan coba menggambar-gambar ayam mematuk beras. Lagi pula, aku akan menjadi terkenal setelah ini. Hao-Ren memaksa dirinya maju ke meja lukis itu. Su-Han melangkah ke samping dan menyerahkan kuas ke Hao-Ren. Dua gadis cantik yang mengenakan gaun kuno Cina melangkah dan membentangkan selembar kertas nasi yang panjangnya lebih dari 1/2 meter. Merasakan ratusan pasang mata mengarah padanya, Hao-Ren merasa cemas. Dia berbisik pada Su-Han, apa yang kau lakukan? Kemudian, lampu padam seperti sebelumnya, dan lampu sorot menyinari Hao-Ren dan Su-Han di depan meja. Logam, kayu, air, api dan tanah. Saat aku menyebut satu elemen, kau harus menggunakan elemen ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jika aku bilang 1, kau harus menggunakan 1/10 tenagamu, begitu seterusnya, Su-Han berbisik. Kemudian, dia melangkah ke samping untuk menggiling tinta bagi Hao-Ren. Ah, para pria berteriak kesal, cemburu pada Hao-Ren saat Su-Han si cantik yang luar biasa itu menghaluskan tinta untuk Hao-Ren sendiri. Tenang dan konsentrasi. Ingat kembali gerakan tangan Qin Xiaoyang saat dia menggambar lukisan. Apa kau ingat setiap guratan? Su-Han bertanya. Mereka saling berbisik satu dengan yang lain di depan meja, paling sedikit 1/2 meter jauhnya dari kerumunan. Sehingga tidak seorang pun bisa mendengarkan mereka. Ya, aku ingat. Hao-Ren mengangguk. Sejak awal, dia memiliki ingatan yang bagus, dan dia bisa mengingat semua yang pernah dia lihat setelah menerobos level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa. Logam, 6, kata Su-Han. Hao-Ren mengaktifkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan pedang energi elemen logam yang murni dan namun lemah memancar keluar dari ujung jarinya sebelum berjalan menuju ujung kuas. Sus. Tinta mengikuti gerakan tangan Hao-Ren sebelum jatuh ke kertas nasi dan membentuk gunung berbentuk naga. Penggunaan esensi yang bagus. Su-Han memuji dengan suara perlahan. Namun, para siswa yang menonton tidak bisa melihat sesuatu yang spesial. Mereka berpikir Hao-Ren hanya mengikuti gerakan Qin Xiaoyang dan mereka mengejeknya. Namun, seniman-seniman yang berpengaruh sedikit terkejut, berpikir, goresan yang tajam. Goresan yang kedua, air, 7. Hao-Ren meniru goresan Qin Xiaoyang yang kedua dari ingatan, dan kuas memercikkan tinta. Beberapa sentimeter di atas, kertas nasi. Kekuatan elemen air melemparkan tetesan tinta keluar terus-menerus. Wus! Sebuah sungai bergelombang besar muncul. Tampak berkabut dan hidup. Halus, para seniman yang berpengaruh, terutama para master yang berfokus pada lukisan tradisional Cina, membeku. Semua yang ada di dunia ini terbentuk dari 5 elemen. Goresan ketiga,
Kayu, 3. Suhan berkata. Kuas dalam tangan Hao-Ren mulai membuat titik-titik seperti gila. Api, 2. Dua tetes kecil hitam muncul seperti bintang di langit malam. Tanah, 8. Air, 4. Logam, 9. Dari atas ke bawah, tebal dan kuat. Elemen logam tajam dan berbahaya. Elemen kayu melambangkan hidup. Elemen air menggabungkan kekakuan dan fleksibilitas. Elemen api bisa menyalakan dunia. Dan elemen tanah begitu tebal sehingga mereka dapat membawa semua. Kelima elemen dalam tubuh Hao-Ren saling bergiliran ketika Suhan memberikan petunjuk dan dengan lembut menghaluskan tintanya. Penonton menonton Hao-Ren bergerak dengan goresan lancar sementara Suhan berdiri di sebelahnya dengan anggun. Pasangan yang sempurna dalam sorotan. Pemikiran ini muncul di setiap pikiran semua orang. Suhan, aku tidak bisa melakukannya lagi, kata Hao-Ren, merasa esensi 5 elemen dalam tubuhnya hampir habis. Transisi dan perubahan yang terus-menerus dari kelima elemen cukup menghabiskan energi. Selain itu, dia harus menyatukan energi pedang 5 elemen ke dalam kuas sebelum setiap guratan, itu saja sangat melelahkan. Lagi pula, dia yang sekarang hanya memiliki nilai kultivasi sebesar pukul 0.35, dan dia sudah terus-menerus melepaskan pedang energi dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan lebih dari 10 menit. Tetesan keringat besar mengalir menuruni wajahnya, dan lengannya yang memegang kuas sedikit gemetar. Air, 7. Mendadak, Suhan meletakkan batang tinta dan berdiri di belakang Hao-Ren. Dengan tangan kanannya berpegangan pada tangan kanan Hao-Ren, dia berbisik pada telinga Hao-Ren. Hao-Ren merasakan gelombang esensi elemen air murni memasuki tubuhnya melalui lengannya dan dia segera menyerapnya dengan gulungan cahaya pemecah bayangan sebelum melepaskannya. Dia memercikkan 3 tetes besar air, dan mereka membentuk 3 batu berbentuk aneh di gunung. Kayu, 5. Ubahlah sendiri. Suhan menyuntikkan gelombang esensi elemen logam murni dan air masuk melalui lengan Hao-Ren. Hao-Ren menarik nafas panjang dan menyirkulasikan gulungan pedang pemecah bayangan dengan kecepatan tinggi mengubah esensi-esensi ini ke dalam elemen kayu. Tinta yang ringan memberikan lukisan itu rasa kehidupan. Kait, potong, gosok, titik, warnai. Teknik-teknik lukisan lanskap ditunjukkan melalui esensi 5 elemen. Sementara itu, orang-orang terkesiap melihat pemandangan itu. Suhan berpegangan pada lengan Hao-Ren dengan intim sementara mereka melukis bersama. Merasakan kehangatan Suhan di sebelahnya dan mendengarkan bisikan di telinganya, Hao-Ren mengambil nafas panjang lagi dan beberapa perahu layar muncul di sungai besar. Hao-Ren dan Suhan benar-benar memiliki hubungan yang intim. Xie Yujia melihat mereka dengan sedih. Suus. Hao-Ren dan Suhan keduanya menaikkan tangan mereka dengan kuas dan seberkas pelangi muncul di atas lukisan. Lukisan itu telah selesai. Kedua gadis cantik melangkah ke depan dan dengan hati-hati mengangkat rice paper itu ke atas. Melihat ke atas gunung yang tinggi dan berjalan di jalan yang lebar. Luar biasa. Luar biasa. Wakil presiden dari Asosiasi Seniman Cina yang berambut putih bertepuk tangan. Setelah komentarnya, orang lain mulai mengerti jiwa yang diekspresikan dalam lukisan itu. Level yang tertinggi dari lukisan lanskap dinilai bukan dari tekniknya tetapi jiwa dan artinya.
Itu yang paling penting dalam lukisan lanskap. Dibandingkan dengan lukisan dan kaligrafi Qin Xiaoyang, lukisan lanskap yang digambarkan Su Han dan Hao Ren bersama-sama lebih bagus dalam penggambaran jiwa. Sungai yang menggelora dan awan-awan yang berarak-arak menggambarkan jiwa dari lembah dan gunung. Gunung-gunung tinggi untuk dilihat dan dikagumi, dan jalan lebar ada di sana untuk dijelajahi. Jiwa yang diekspresikan dalam lukisan lanskap ini adalah tanggapan Su Han terhadap Qin Xiaoyang. Jalan di depan panjang, dan aku tidak akan berhenti menjelajahi dan mencari. Wajah Qin Xiaoyang berubah menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Penolakan yang tajam yang Su Han berikan kepadanya melalui lukisan adalah satu alasan untuk reaksinya. Tetapi alasan yang lebih penting adalah Su Han dan Hao Ren melukis bersama-sama dengan tubuh bersentuhan. Aku tidak tahu Hao Ren adalah pelukis yang hebat, berdiri di sebelah Xie Yujia. Alina berkata dengan terkejut. Yo Liren dan teman-temannya yang berdiri di kerumunan semuanya tertegun, berpikir bahwa Hao Ren telah menyamar dengan begitu baik sehingga mereka mengira Hao Ren hanya bisa menggambar sesuatu seperti ayam mematuk beras. Zhao Yanzi meletakkan jarinya di bibir sambil mempelajari lukisan lanskap yang bagus itu. Dia berbalik dan bertanya pada Zhao Hongyu, "Apa benar Hao Ren yang menggambarnya?" "Ya." Zhao Hongyu tersenyum. "Sekarang kamu pikir dia cukup menawan, bukan?" Sama sekali tidak." Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Zhao Yanzi memalingkan kepalanya. "Ini untukmu." Su Han meletakkannya ke tangan Qin Xiaoyang. Wajah Qin Xiaoyang berubah menjadi merah kemudian marah. Dia ingin membakarnya menjadi abu sekarang, tetapi dia memaksa dirinya mengatur kemarahannya mempertimbangkan citra dirinya. Kemudian, dia menggulung lukisan itu sebelum memberikannya kepada asisten di sebelahnya. Jurusan seni di Universitas Lautan Timur benar-benar penuh dengan siswa yang berbakat. Apa ada siswa atau dosen lain yang ingin naik ke sini dan menunjukkan bakatnya? Pembawa acara berjalan dengan mikrofon dan berusaha untuk mencairkan suasana. Pada saat yang bersamaan, direktur, wakil direktur dan para profesor dari jurusan seni saling berpandangan dengan malu karena tidak seorang pun dari mereka tahu ada seorang siswa berbakat bernama Hao Ren di jurusan mereka. Saat ini, bahkan mahasiswa di jurusan seni tidak berani untuk mempertunjukkan keahlian mereka di depan seniman terkenal dunia. Acara melukis ini telah berakhir, dan para mahasiswa mulai berpencar untuk melihat pameran tersebut. Tokoh-tokoh berpengaruh dalam lingkungan seni mulai mempersiapkan tempat khusus untuk minum teh dan berbincang-bincang dengan Qin Xiaoyang dan para pejabat dari jurusan seni. Dalam kekacauan, Hao Ren menyelinap ke dalam kerumunan sebelum bergabung dengan Zhao Yanzi dan lainnya. Sementara itu, Lu Linlin dan Lu Lili mendekati meja melukis yang sekarang dalam bayangan. Mereka menarik selembar kertas nasi kosong dan mulai mengutak-atik kuas dan tinta sambil tertawa kecil. Hao Ren tidak bisa menemukan Lu Linlin dan Lu Lili. Melihat Zhao Hongyu hendak membawa Zhao Yanzi pulang, dia menawarkan dirinya untuk mengantar mereka keluar. Mobil Ferrari merah milik Zhao Hongyu diparkirkan di depan tangga yang menuju ke perpustakaan. Mobil sport ini cukup menarik perhatian di kegelapan malam. "Bibi, semoga selamat sampai di rumah," kata Hao Ren sambil melambaikan tangan setelah Zhao Hongyu dan Zhao Yanzi masuk ke dalam mobil. "Terima kasih."
Persiapkan dirimu dengan baik untuk ujian besok. Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum. Zhao Yanzi tetap diam dan terlihat tidak senang. Mobil dinyalakan dan melaju menuju pintu utama sekolah. Hao Ren berbalik dan hendak kembali ke asramanya untuk persiapan ujian ketika tiba-tiba dia melihat Lu Linlin dan Lu Lili berdiri tepat di belakangnya. Terkejut, tanpa sadar Hao Ren melompat ke belakang. "Gongzi, ujiannya besok," Lu Linlin berkata sambil menutupi senyuman jahil dengan tangannya. Hao Ren tahu itu idenya untuk menakut-nakutinya. "Gongzi, Anda menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dengan baik," kata Lu Lili sambil tersipu. Jelas, dia sedikit malu karena memberikan Hao Ren kejutan seperti ini. "Terima kasih," Hao Ren mengangguk. Sebenarnya, dia telah berusaha yang terbaik malam ini. Dia tidak mengira akan begitu melelahkan mentransfer esensi 5 elemen terus-menerus sementara mengatur kekuatan pedang energi. "Gongzi, apa rencanamu malam ini?" mereka bertanya. "Rencana apa?" bingung Hao Ren bertanya. "Apa mereka berencana untuk keluar dan bermain?" pikirnya. Persiapan ujian. Kakak beradik itu menjawab bersamaan. Seperti trik sulap, mereka mengeluarkan tas kecil berisi buku-buku dan buku catatan. "Kalian tidak perlu pulang ke rumah?" tanya Hao Ren. "Tetua Lu telah mengaturnya untuk kami, dan kami bisa tinggal di kampus," mereka menerangkan dengan senyum di wajah mereka. Hao Ren mendesah dan menyerah. "Oke. Aku akan belajar bersama kalian." Lu Linlin dan Lu Linlin tersenyum satu dengan yang lain dan berkata, "Kalau begitu kami akan mengantarkan Anda ke asrama untuk bahan-bahan belajarmu." Merasa seperti tawanan, Hao Ren tersenyum pasrah sebelum membawa mereka menuju area asrama. Mereka menyeberangi kampus dan tiba di gedung asrama Hao Ren. Hao Ren meminta mereka untuk menunggu di luar sementara dia masuk untuk mengambil bahan-bahannya. Malam ini sangat sunyi di asrama karena semuanya belajar giat untuk ujian besok. Hal yang sama dengan kamar asrama Hao Ren. Yo Liren dan Cha Oronghua sudah kembali dari pameran dan duduk di meja mereka sibuk membaca catatan Xie Yujia. Melihat Hao Ren telah kembali, mereka semua melihatnya seolah-olah mereka mengamati makhluk buas aneh karena mereka belum pulih dari syok yang mereka peroleh dari penampilannya di perpustakaan. Hao Ren tidak mau menerangkan apapun karena dia perlu menggunakan setiap menit yang dia punyai untuk mempersiapkan ujian tengah semester besok. Mengambil catatan fotokopi yang Xie Yujia berikan kepadanya, Hao Ren meraih 3 jaket sebelum bergegas keluar asrama. Ruang belajar sangat dingin di waktu malam. Meski dia tahu Lu Linlin dan Lu Lili dapat menahan rasa dingin karena mereka tinggal di istana es selama lebih dari 200 tahun, dia merasa hal itu tidak terhormat kalau hanya membawa jaket untuk dirinya sendiri. "Ren, kamu mau pergi kemana selarut ini?" Melihat Hao Ren bergegas keluar, Yo Liren berteriak di belakangnya. Segera, Yo Liren berlari ke balkon dan berteriak dengan kesal saat dia tahu Lu Linlin dan Lu Lili menunggu di bawah untuk Hao Ren seperti 2 buah bunga kecil. "Kamu benar-benar melupakan teman-temanmu saat kamu bersama wanita-wanita cantik." Kembali ke bawah, Hao Ren memberikan jaket kepada kakak beradik itu sebelum memakai jaketnya. "Terima kasih, Gongzi." Setelah memakai jaket Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili terlihat sangat senang. Hao Ren tersenyum, pikirannya pada ujian besok. Dalam 1 bulan terakhir, dia telah memusatkan perhatiannya melakukan kultivasi dan membimbing Zhao Yanzi belajar.
Jadi, dia ketinggalan banyak konsep-konsep kunci di kelas. Jika dia tidak meminjam catatan Xie Yujia, dia menduga dia akan benar-benar gagal dalam ujian. Menyeberangi kampus yang tenang, Hao Ren memimpin mereka menuju gedung akademik D. Gedung akademik D sebagian besar terdiri dari ruang-ruang belajar yang biasanya dibuka sampai jam 10 malam, tetapi kamar-kamar ini buka 24 jam sehari selama musim ujian. Ini pertama kalinya dia pergi ke ruang belajar. Dia biasanya lebih suka membaca dan mempelajari kembali di asramanya. Melihat pasangan-pasangan di ruangan, dia menyadari ruang-ruang belajar ini adalah tempat bagi pasangan mahasiswa untuk mempersiapkan ujian. Sementara mereka semua pasangan 2 orang, Hao Ren menarik perhatian saat dia membawa 2 wanita cantik ke sana. Melihat sebuah ruangan yang tidak terlalu penuh, Hao Ren memaksa dirinya untuk masuk ke dalam bersama Lu Linlin dan Lu Lili. Para pria yang sedang sibuk membaca buku terlihat sangat marah saat mereka melihat Hao Ren masuk dengan 2 gadis cantik, yang merupakan sebuah pameran terang-terangan di waktu yang intens ini sebelum ujian. Oke, mari duduk di sini. Hao Ren menemukan sebuah sudut dan duduk. Dia mengeluarkan bahan pelajaran dari tasnya dan menyebarkan mereka di meja. Sementara itu, dalam ruang teh sementara di perpustakaan, seorang anggota staf mendekati dengan selembar kertas nasi dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Qin, apa Anda lupa untuk memasang dan mempertunjukkan lukisan ini?" "Ini?" Qin Xiaoyang ragu-ragu dan menjawab, "Kelihatannya bukan punyaku." "Di mana Anda menemukannya?" "Ditinggalkan di meja melukis," anggota staf itu menjawab. Penasaran, master seni yang sedang minum teh dan berbicara dengan Qin Xiaoyang memiringkan badannya untuk melihat. Pada saat mereka melihat apa yang ada di kertas nasi, mereka membeku seolah-olah mereka disambar petir. Ada 3 bambu, dan mereka terlihat begitu hidup sehingga mereka terlihat sedang berayun keluar dari kertas. Ini adalah sebuah tingkat di mana bahkan si eksentrik 8 Darian Zhou tidak bisa mencapainya. Ini seharusnya kepunyaan surga bukannya muncul di dunia fana. Terlebih lagi, master-master seni itu melihat lukisan seekor ayam mematuki beras di sebelah bambu-bambu itu. Tidak ada tulisan ataupun tanda tangan di atasnya, jadi tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang menggambar mereka. Universitas Lautan Timur penuh dengan orang-orang berbakat. Para master seni yang telah belajar lukisan-lukisan tradisional Cina selama bertahun-tahun semuanya tertegun diam.